Malam ya, kedengeran. Oke. Tim Pak Islah kedengeran? Ya, kedengeran dong. Oke. Ya. Kita tekan dulu. Oke. Oke, slide saya kelihatan ya, Dr. Aaron? Ya, kelihatan dong. Oke, slide-nya kelihatan ya, Dr. Aaron? Ya, jelas banget dong. Oke. Ya, mungkin saya perkenalkan, nama saya Yanuar. Ini ada tim juga yang ngebantu Zoom segala macam. Kita semua dokter spesialis yang sebenarnya bekerja lama di Jerman, tapi karena ya masa depan yang berbeda-beda, saya sekarang kerja di Singapura, tapi partner saya 3 semua ada di Jerman ya. Terus ya kita cuma mau satu, menolong dokter-dokter Indonesia untuk ya lebih mudah ya ke Jerman gitu ya. Karena ke Jerman itu kan pada umumnya nggak mudah. Dulu juga saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun ya sampai ke Jerman. Mungkin Dokter Arun bisa share dulu, ya gimana posisinya seperti apa yang diharapkan, dan sebelum saya mulai presentasi saya. Betulnya sih gini dong. Jadi kalau yang saya tangkap berarti nggak ada tim yang di Indonesia seperti Indonesia. Ada Pak Islah di Indonesia, tapi kita semua online ya. Begitu ya. Nanti saya kontak Mas Pak Islam berarti kalau untuk segalanya gitu informasi. Semua itu online ya. Jadi kita bergerak melalui PDF juga di Jerman. Data-data semua PDF kita kirim lewat DHL. Di sana juga kita ada institusi gitu ya. Jadi di Indonesia langsung manusia yang Anda bisa temukan mungkin ya Pak Isla aja ya. Tapi nggak jadi masalah, itu kan yang penting Anda bisa kerja di sana gitu loh. Oke. Berarti kontrak juga online gitu dong, seperti itu. Ya, kita kan Anda sudah dapat grup, jadi Anda bisa kontak kami. Kami kerja sebenarnya dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 5. Nah, itu Anda bisa kontak kita kapanpun juga. Oke. Sebentar ya, ada masalah, bentar ya. Oke, mungkin kita mulai aja. Oke, udah siap ya? Presentasi kurang lebih 20 menit aja lah. Oke, ya mungkin langsung aja. Jadi tim PPDS, kami berlima sebenarnya semua dokter spesialis. Jadi saya lulusan dari Universitas Hamburg dan tinggal di Jerman itu dari tahun 2003 sampai tahun 2021, sebelum saya ya tahun lalu lah kurang lebih pindah ke Singapura. Nah, PPDS ini sebenarnya memberikan sarana yang disebut ODS atau One Door Service. Jadi dari perkenalan sampai Anda masuk residensi di Jerman itu semua melalui kita. Dokumen-dokumen semua juga melalui kita. Ya, ini kurang lebih pengalaman 10 tahun. Saya pengalaman sendiri di Jerman 15 tahun lebih. Tapi kurang lebih semua founder itu 10 tahunan lah. Dan solusi untuk sukses Anda semua ya. Oke. Jadi ya yang paling penting
visi kami untuk memberikan pendidikan internasional, ya saya bisa lulusan Jerman, lulusan Inggris, sekarang bisa kerja di Singapura, itu kan merupakan ya cita-cita banyak orang juga ya. Jadi saya berterima kasih kepada Jerman bisa memberikan saya pendidikan yang baik. Selain itu juga memberikan financial benefit untuk dokter-dokter yang ikut PPDS, memberikan kesejahteraan, kemandirian. Karena yang paling penting itu kalau mulai PPDS itu kan kita mau semua dibayar ya. Kayak contoh di Singapura, Amerika, di Eropa sebenarnya kalau mulai PPDS itu langsung dibayar. Dan bayarannya nggak sedikit sebenarnya. Dan memberikan pelayanan medis yang terbaik. Kita tahu Jerman itu banyak menemukan obat-obatan atau peralatan-peralatan medis. Oke. Jadi ini kurang lebih sama. Ya, kenapa Jerman? Sebenarnya dokter Indonesia sudah dalam 30 tahun sampai 40 tahun kurang lebih datang ke Jerman untuk sekolah. Dan yang paling penting kebutuhan tenaga kerja dokter itu sangat dibutuhkan. Selain itu, kenapa ke Jerman? Karena ia berpendapatan mulai kerja. Dulu lagi saya mulai kurang lebih 2.400-2.500. Sekarang pendapatan net 2.600-2.700 euro ya. Dan yang menarik lagi adalah Jerman mempunyai sistem kesehatan sosial. Apa yang dimaksud sosial? Bahwa setiap penduduk di Jerman itu mempunyai kartu asuransi. Jadi di mana saya nggak tahu Dokter Aron cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter apa, Dokter Aron? Saya mikir sih bagian penyakit dalam. Ya, seperti Penyakit dalam ya. Nah, subspesialis ya mungkin. Subspesialisnya apa kira-kira? subspesialisnya sekitar reumatologi, onkologi. Ya, reumatologi. Ya, reumatologi itu bagian yang sangat menarik. Saya rasa Jerman dulu tempat saya kerja juga ada reumatologinya, cukup besar ya. Ya, selain itu jadi kayak contoh-contoh obat-obat yang mahal, TNF alpha blocker, atau ya obat-obat reumatologi yang mahal, Eltanacep, segala macam yang harganya mungkin kalau suntik bisa sampai 20 juta, 50 juta, itu semua dibayar melalui sistem kesehatan yang bersifat sosial. Selain itu juga tentu saja kita melakukan evidence-based medicine ya. Oke. Nah, ini kurang lebih apa benefit yang bisa dicapai kalau Anda kerja di Jerman. Mungkin saya rasa Anda juga ada background tentang Jerman karena Anda juga sudah mencapai B2, jadi kurang lebih tahu. Anda kan lulusan UI seingat saya, jadi Anda bisa kira-kira ya perbandingkan sendirilah kurang lebih benefit dan negatifnya dari tempat pendidikan masing-masing. Yang paling penting saya rasa yang menurut saya paling menarik itu tempat pendidikan yang sangat luas. Kalau pada umumnya kan di Singapura atau di Indonesia itu terbatas sama university ya. Kalau di Jakarta mungkin Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, atau kalau di Jerman itu sebenarnya tidak harus di university, tetapi bisa di rumah sakit pendidikan. Dan rumah sakit pendidikan itu ada macam-macam, rumah sakit yang paling besar, kelas menengah, dan yang kelas daerah lah contohnya ya. Jadi tempat pendidikan itu apalagi kalau Dokter Aron, maaf ya, kalau bercita-cita hanya mau jadi dokter penyakit dalam ya gampang banget. Gampang banget kalau saya bilang. Pendapatan bersih ya kurang lebih 2.600 ini sebelum jaga malam, on call dan segala macam. Tabungan per bulan ya bisa dicapai kurang lebih 1.800, uang balik pajak per tahun, karena bayar pajak cukup tinggi ya. Jadi saya tulis ini neto, apa yang Anda dapat 1.800, nanti akhir tahun biasanya balik lagi uang bayar pajak sekitar 2.000 euro. Nah, dan yang paling penting lagi nih, poin kelima, nggak ada batas umur ya. Jadi mau umur 35, 40, jadi bisa mulai residen. Dan ada cuti yang jelas. Dan kalau Anda menjadi orang tua, saya nggak tahu Anda sudah berpasangan atau berencana untuk pergi ke Jerman bersama istri Anda dan mau merencanakan punya anak, Anda bisa mengambil cuti
menjadi orang tua selama 14 bulan. Dan cuti ini dibayar sekitar 80%. Dulu juga saya ambil 3 bulan, ya ini sangat membantu sekali untuk saya membantu istri membesarkan anak. Dan selain itu anak juga ada uang tabungan dari pemerintah, dan Anda diberikan uang pendidikan dan segala macam. Dan yang paling menariknya, dalam pajak yang besar yang Anda bayarkan itu sekitar 40-45%, asuransi juga ada terdalamnya. Jadi kalau misalnya dulu saya pernah patah kaki saya nggak bisa kerja selama 3 bulan, nah itu asuransi yang menanggung semuanya. Ya. Tentu saja ada hal-hal lain juga yang agak sulit. Yang pertama, bahasa Jerman itu bukan bahasa yang mudah. Kalau bahasa Inggris itu kan semua orang yang modern, yang kuliah sekarang pada umumnya bisa, tapi bahasa Jerman itu sampai sekarang saja orang yang udah tinggal 5 tahun, 10 tahun itu masih ada masalah bahasa Jerman. Tapi bukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Dan selanjutnya lagi, ya persiapan 2 tahun setidak-tidaknya. Pertama adalah untuk mencapai B2. Dr. Aron butuh berapa lama untuk mencapai B2? Saya harusnya selesai Desember ini. Jadi dari A1 sampai B2 itu butuh waktu berapa lama? Saya dulu udah pernah A1, terus saya langsung B1. 1 tahun? 2 tahun? Berapa tahun? Kalau total sih, ya tahun. Cuman saya dulu udah pernah A1. Iya, ya pada nggak usah malu-malu. Pada umumnya itu kalau intensif dari A1 sampai B2 itu ya kalau cepat sekali ya bisa 1 tahun ya. Tapi pada umumnya anak-anak nggak bisa. Pada umumnya 1,5 tahun lah ya. Karena apalagi di Indonesia nggak intensif dan gurunya bukan native speaker dan segala macam. Banyak faktor-faktor yang berpengaruh ya. Kalau kita di Jerman kan kita langsung nonton TV dalam bahasa Jerman, kita temennya orang Jerman dan segalanya. Selain bahasa, persyaratan terendahnya itu adalah B2, Anda juga harus mengikuti ujian bahasa kedokteran yang dinamakan adalah Fachsprachprüfung dan ujian penyetaraan sebenarnya. Ya, jadi sayangnya Indonesia masih termasuk negara berkembang, kita harus mengambil ujian penyatarannya. Tapi saya rasa nggak jadi masalah ya, karena apalagi kalau Anda lulusan Indonesia itu nggak ada masalah sebenarnya untuk beradaptasi untuk melakukan ujiannya. Dan durasi pendidikan yang saya tempuh untuk menjadi spesialis penyakit dalam itu 5 tahun, ya pada umumnya 5-6 tahun lah ya. Nah kalau Dr. Aron atau dokter lain untuk mau lebih dalam lagi, subspesialis itu dibutuhkan lagi waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi total mungkin 7-8 tahun lah. Dan pada umumnya orang-orang Indonesia bisa meraih itulah. Oke. Slides berikutnya adalah tentang step-stepnya seperti apa. Ya, jadi ya ini step-stepnya. Dr. Aron sudah mencapai B2, ya rata-rata B2 sampai C1 lah. Tapi sebenarnya B2 itu udah cukup. Setelah B2 itu pada umumnya dokter Indonesia harus mengulang B2 lagi. Tapi kalau Dr. Aron memang kemampuan bahasanya sangat terampil dan baik, Anda bisa langsung masuk ke C1 yang untuk bahasa kedokteran. Selain itu kami membantu untuk mendapatkan visa, tentu saja. Nah, visa ini sekarang ada banyak permasalahan ya. Dulu orang-orang datang dengan visa 16F, tapi sekarang visa 16F itu dihapus. Jadi melalui kami membantu Anda semua masuk visa untuk langsung untuk persiapan pendidikan kedokteran di Jerman. Selain mendapatkan visa, lalu meregistrasi dan mendapatkan German Doctor Permission, jadi STR lah, STR yang temporary, dan mulai kerja, dan selain itu mendapat aprobasi atau STR yang tetap lah. Dan untungnya di Jerman itu adalah STR itu seumur hidup ya. Jadi kayak STR saya itu sampai seumur hidup lah. Saya bisa balik ke Jerman kapanpun saya mau. Probasi ini nggak gitu penting lah. Saya rasa orang Indonesia pada umumnya selalu lulus probasi dan ya spesialisasinya kurang lebih 5 tahun. Oke.
Ini kurang lebih hierarkinya seperti apa. Pada umumnya ini posisi ya, posisi di rumah sakit. Anda akan, kalau Anda bersama kami, Anda langsung mulai dari yang namanya asisten arts, langsung digaji. Di bawahnya asisten arts ada juga namanya peyot, tapi peyot ini biasanya pada umumnya orang-orang Jerman. Nah, Anda mulai dengan asisten arts selama 5 tahun, nanti jadi Facharzt. Kalau Anda sangat baik kerjanya bisa menjadi Oberarzt, atau seperti om saya bisa jadi chef art juga, ya, tergantung performance kalian. Dan ini di sebelah kanan ada gajinya ya. Jadi kurang lebih kalau Anda mulai asisten arts, yang tadi saya bilang netonya 2.400. Nah, ini Anda bisa lihat per tahun mulai 68.000 dengan ya hitung 70.000 ya. Jadi bayar pajak segala macam, jadi 2.600 lah kurang lebih. Dan setiap tahun ini bertambah ya gaji Anda. Oke. Slide berikutnya adalah ya bagaimana bentuk pendidikannya. Kalau Anda mau ngambil penyakit dalam atau ya penyakit dalam lah, contohnya Anda mau ngambil penyakit dalam, ada yang namanya Basisweiterbildung. Ini adanya basic lah ya. Basicnya ini di Jerman itu 3 tahun. Oke, jadi Anda bisa rotasi dimanapun Anda mau. Biasanya rotasi ke gastroenterologi, ke kardiologi, angiologi, dan sebagainya. Setelah basis ini selesai, selama 3 tahun, Anda bisa milih. Oke, ini ada prinsip baru, saya rasa di Indonesia juga ada. Kalau Anda mau menjadi rheumatolog contohnya ya, jadi Facharzt, Facharzt itu spesialis, mau menjadi spesialis penyakit dalam dan rheumatolog. Oke, itu Anda bisa langsung menempuh jalur ini ya. Jadi 3 tahun di sini, 3 tahun di sini, ini hematologi, kita ganti jadi rheumatologi. Jadi dalam waktu 6 tahun Anda mempunyai Facharzt für Innere Medizin dan rheumatologi. Keuntungannya apa? Cepat. Keburukannya apa? Anda bukan internis, oke? Anda Facharzt für Innere Medizin tapi bukan internis. Kenapa? Ini penting. Kalau Anda mau tetap kerja di Jerman, Anda tidak bisa keluar rumah sakit bekerja sebagai internis ya. Sedangkan kalau Anda menempuh track yang lama, itu track yang baru ya. Kalau track lama, Anda mulai dengan 3 tahun basis Anda, terus Anda spesialis Anda 2 tahun, nah Anda menjadi internis dulu setelah 5 tahun. Oke? Setelah menjadi internis, Anda boleh pilih apakah Anda mau kerja di luar, jadi buka praktek sendiri, atau Anda mau melanjutkan spesialis yang kedua atau subspesialis. Nah, itu Anda tambah lagi 3 tahun. Jadi kalau ngambil track yang ini 3, 2, 3, jadi total 8 tahun, dengan keuntungan bisa kerja sebagai internis juga. Sedangkan yang di sini tracknya lebih cepat ya, 6 tahun saja. Oke. Slide berikutnya ini gaji Anda. Ini bisa dicari, tinggal cari saja tarif of doctors in Germany ini, jadi udah diatur sama pemerintah, ada beberapa stufe atau beberapa tarif yang mereka tidak bisa terlalu ganti. Walaupun Anda juga misalnya contoh kerja di desa atau di kota besar, tetap Anda mulai kurang lebih bruto sekitar 4.700. Jadi nggak mungkin terlalu jauh ya seperti ya mungkin di Amerika atau di Indonesia. Contoh perbandingan Jakarta atau Irian Jaya itu bedanya sangat besar ya. Nah, dalam berjalannya waktu juga seperti Anda lihat, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tentu gaji Anda bertambah. Nah, lagi pas saya pulang ke Singapura, gaji saya ini nih. Jadi Anda bisa lihat kurang lebih gaji saya dulu 6.000 kotor, ditambah on call segala macam. Ya, saya bawa pulang lagi dulu kurang lebih ya sekitar hampir 5.000 lah bawa pulang. Ya 5.000 ya lumayan lah. Jadi bisa ngasih makan anak, ngasih makan istri dan sebagainya. Oke. Saya banyak menceritakan yang baik di Jerman, tetapi apa challenges-nya? Tentu saja banyak yang gagal juga. Dulu teman-teman saya juga lagi pas saya mulai di Jerman, di Berlin, Hamburg, dan Heidelberg, ada beberapa yang gagal juga. Apa kendalanya? Tentu bahasa yang sulit ya.
Saya nggak tahu menurut Dokter Aaron itu bahasa Jerman itu gampang atau menurut saya bahasa Inggris jauh lebih mudah menurut saya. Karena ya grammarnya lebih singkat ya, apalagi Singlish ya. Singlish ya gampang bener. Singlish sebenarnya bahasa Inggris campur dengan bahasa Melayu ya. Bahasa Jerman itu gramatik sulit, dan kalau kita kerja di rumah sakit itu gramatik itu penting, keteraturan bahasa itu penting. Tapi masalah ini bukan sesuatu yang kita nggak bisa atasin. Banyak yang menjadi mahir berbahasa Jerman juga. Bahkan ada dokter-dokter juga yang mengajar ya bahasa Jerman. Oke. Terus yang kedua, lulusan B2 dan C1 ini tidak menjamin Anda bahwa Anda mulai di Jerman itu segala sesuatunya itu mudah. Tidak. Kenapa demikian? Bahwa bahasa itu sesuatu yang butuh waktu. Kita nggak bisa belajar bahasa itu dengan seperti apa ya? Seperti belajar bahasa ekspres itu saya nggak percaya itu. Kalau dalam berbahasa Inggris, mungkin Dokter Aaron juga tahu ada kelas-kelas tertentu. Contoh IELTS atau TOEFL. Itu semua membutuhkan waktu gitu. Dari nilai IELTS 5 ke 5,5 ke 6 ke 7 itu membutuhkan waktu. Nggak ada sekolah bahasa yang bilang, oh saya bisa mengajarkan Anda IELTS dalam waktu 2 bulan, nilai Anda langsung naik. Itu jarang. Jadi jangan frustrasi kalau udah mempunyai sertifikat B2 dan C1 tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Beri waktu kepada Anda sendiri untuk adjust ke new environment ya. Dan yang ketiga adalah 2 tahun pertama itu ya sulit. Karena apa? Ya pertama ya terus terang ya harus kan nggak gaji ya kan, kita harus investasi dulu di depan. Kita harus membuka spare konto, kita membayar uang sekolah, membayar segala macam. Semua orang yang ke Jerman juga pada umumnya dalam 2 tahun pertama itu harus berinvestasi. Oke. Nah, tapi setelah 2 tahun pertama ini, 2 tahun sampai 3 tahun pertama ini, semuanya menjadi lebih baik. Dan 2 tahun ini kan investasi bukan uang saja, tapi pendidikan Anda berkembang, Anda mempunyai bahasa yang baru lagi. Di Eropa itu adalah sebenarnya bahasa Jerman itu bersaing dengan bahasa Spanish ya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Jerman itu literatur sangat kuat ya. Dan kalau Anda lihat di Jerman itu nanti kalau Anda datang, kalau di Indonesia itu kan buku-buku kedokteran itu cenderung ke bahasa Inggris ya pada umumnya saya rasa. Kayak contoh penyakit dalam mungkin Anda belajarnya buku Harrison. Di Jerman itu ada juga Harrison, tapi orang Jerman itu mempunyai buku sendiri dan bukunya sangat baik. Dan contoh kedua mungkin Anda menggunakan yang namanya up to date ya. Pakai nggak di UI up to date? Ya, punya. Ya, pada umumnya mungkin up to date ya seluruh dunia. Tapi Jerman selain punya up to date itu kan basisnya bahasa Inggris. Jerman itu mempunyai namanya Ambos. Ambos itu sangat sangat cantik sekali gitu. Nanti dalam perjalanan waktu Anda bisa melihatlah. Oke. Ya, mungkin apa yang kami bisa kerjakan ya saya bilang ODS, One Door Service. Jadi informasi seperti sekarang tentang perkenalan kami, nanti informasi dan dalam keberangkatan, persiapan berkas-berkas apa saja yang paling penting, visa apa yang Anda butuhkan, dan kami akan membantu. Nanti begitu sampai di Jerman Anda akan dijemput dan dibawa ke tempat apartemen. Dan selain itu juga proses izin tinggal pertama, membantu penyewaan rumah tinggal yang bisa Anda laporkan juga, membantu sekolah bahasa untuk B2 atau C1 dan sekolah Fachsprachkurs, Fachsprachprüfung, dan sampai ujung-ujungnya Anda melakukan ujian Kenntnisprüfung atau ujian penyetaraan bahasa Indonesianya. Jadi ini yang paling penting ya. Jadi goal-nya itu sebenarnya adalah untuk dokter-dokter Indonesia mendapatkan aprobasi ya.
aprobasi itu adalah ya STR lah sebenarnya. Dan di Indonesia itu STR, saya rasa di seluruh dunia itu mirip. STR itu harus diperbarui ya. Kalau di Singapura itu STR-nya malah lebih complicated ya. Tapi kalau di Jerman itu kalau sudah dapat STR, yang benar-benar STR ya udah seumur hidup. Jadi kalau ada masalah apa-apa, Anda selalu bisa balik ke Jerman. Oke, saya rasa selain itu juga ya nanti Anda harus wawancara dan segala macam, kami akan bantu. Dan ya yang paling penting ya gimana sukses menjadi dokter spesialis lah. Jadi ada pepatah di Jerman, Lange Rede kurzer Sinn. Itu pernah dengar nggak Dokter Arung? Lange Rede kurzer Sinn, banyak ngomong tidak ada hasil. Ya, jadi itu pepatah yang sangat penting. Jadi kenapa yang foundernya hanya dokter spesialis? Karena saya mau memberi contoh kepada orang-orang yang masuk bahwa ya kami sudah menjalani semuanya itu dan kami mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dan 2 orang Jerman, 3 orang Asia, jadi kita selalu bisa support satu sama lain lah ya. Jadi ya memang kami belum begitu lama, sekitar 2 tahun kurang lebih. Kami ya Dokter Aron itu pertanyaan yang sangat baik. Kantor kami di mana? Ya kantor ya banyaknya kita online semuanya gitu loh. Karena memang semua bisa diurus dengan online. Tapi kita punya tim gitu loh. Jadi kita bukan kerja sendiri. Dan yang paling penting itu menurut saya di Indonesia, Anda yang paling penting itu modal pertama itu adalah bahasa. Ya tentu bahasa itu kunci kesuksesan Anda lah, saya rasa. Dan ya di Indonesia ya salah satu yang paling terpercaya ya mungkin Dokter Aron juga tahu ya. Dokter Aron sekolahnya di mana ya? Sekolah bahasa Jerman. Sekarang di Guten Institut, Dok. Iyalah, Guten. jadi yang terbaik lah boleh dibilang ya kan. Jadi Dokter Aron dari Universitas Indonesia yang terbaik, sekolah bahasa yang terbaik, ya udah itu modal yang sangat penting. Oke. Jadi ya mungkin itu saja dari kami ya. Mudah-mudahan Anda bisa sukses, bisa jadi dokter spesialis juga ya. Ya mudah-mudahan kita berjodoh untuk bekerja sama. Oke. Ya, jadi mungkin itu saja dari kami, Pak Islah. Mungkin terima kasih untuk waktunya. Ibu Mirna juga terima kasih untuk waktunya. Mungkin Pak Islah dan Ibu Mirna bisa saya end-lassen atau kalau mau tinggalin saya nggak ada masalah. Saya buka waktu untuk tanya jawab mungkin untuk Dokter Aron. Kan pasti banyak pertanyaan, Si Dok teknisnya, Dok. keraguan-raguan. Ya silakan. Ya silakan. Pertama gini, Dok. Kan saya kan sekarang masih B2 ini ya. Kan saya mungkin tes selesai bulan Desember. Itu saya perlu ambil tes di Gute atau bakal tes di sana nanti B2-nya? Jadi kami semua dokter yang ikut kami semua harus lulus B2. Kenapa harus B2? Karena itu adalah persyaratan minimal Anda untuk daftar kedokteran di ID setempat. Jadi kalau Anda sudah punya sertifikat B2 itu, Anda nggak mesti ngulang lagi nanti di Jerman. Jadi itu sebenarnya syarat terendah gitu yang kami patokan, karena kami juga mau melihat dokter-dokter kami bisa berpacu di internasional. Dan ini boleh dibilang B2 ini sebagai ya saya mau lihat apa dokter-dokter yang mau bergabung ini keseriusannya seperti apa, karena ini perjalanan panjang. Dan saya lihat kalau pada umumnya yang lulus B2 atau C1 C2 itu the possibility that you pass all the through is much greater than those who just pass like A1 or A2. That's the reason why I'm asking B2 from doctors in Indonesia. So you must do the exam in Indonesia. Yeah. Oke. Terus Dok, ini semua one door service itu. Dari saya, maksudnya persiapan dokumen apa gitu? Apakah STR atau apa gitu? Sebenarnya nggak usah khawatir dengan dokumen, karena pada umumnya
apalagi Anda dari UI ya, Anda sebenarnya udah punya semua. Tinggal begitu kita jabat tangan, nanti saya kirim semua apa aja listnya yang Anda harus persiapkan. Dan pada umumnya itu kayak saya kasih satu contoh lah, karena Anda udah membuka salah satu dokumen ya, apa sih? Ya STR lah ya kan. Terus salah satunya akta kelahiran Anda. Nah, nanti kami bantu, dokumen ini harus dilegalisasi, dokumen ini harus ditranslasi, dan dokumen ini harus dikirim ke Jerman untuk dicocokkan. Ya. Nanti itu semua dari kita semua. Gitu. Jadi singkat cerita sebenarnya dari awal sampai akhir Anda bisa nanya kita semua gitu. Soalnya saya nanya kenapa ada orang Indonesia, itu soalnya kan misalnya kayak visa, itu kan masa saya nggak perlu datang untuk ngurus. Itu maksudnya tuh. Oh ya, ya ini juga yang paling penting bahwa saya mau menekankan, saya lupa bilang ya, memang kami menawarkan one door service ya, tapi kami juga nggak percaya untuk dokter menyerahkan semuanya ke PPDS Germany. Kenapa? Karena saya nggak percaya itu. Setiap orang harus berusaha untuk mendapatkan kesuksesan, itu udah jelas. Dengan berdoa dan berusaha itu udah jelas. Tetapi kami juga contoh, Dokter Aron tanya tentang visa bagaimana. Ya nanti sama saya semua ada tim yang contoh butuhnya apa aja itu ada tertulisannya dengan jelas apa aja yang dibutuhkan untuk visa. Contoh Anda membutuhkan surat undangan dari Jerman, dari sekolah bahasa, dari ID setempat, dan bahkan untuk mendapatkan jadwal untuk mengurus data-data itu ada orang kami juga gitu. Jadi di Indonesia yang ngurusin data Anda juga ada gitu. Ada orang gitu. Tapi bukan orang yang ya mungkin ide yang bagus Dr. Aron ya mungkin satu saat kalau kami menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih besar ya mudah-mudahan kita punya gedung juga ya, kita berdoa ya Dr. Aron doain kita punya gedung. Tapi pokoknya jangan khawatir, kita punya orang ya. Jadi kan Dr. Aron juga sekarang udah lihat dari yang kemarin ada mungkin salah paham tentang Zoom meeting ya. Tapi sekarang kan kita ada grup, jadi kalau ada pertanyaan ya tinggal di post aja ke grup. Jadi kita dalam waktu kerja kami Senin sampai Jumat kami akan jawab pertanyaan Anda. Terus berarti dok nanti misalkan saya udah selesai B2, saya kan sampai ke Jerman setelah sudah lagi, terus tadi yang faas yang penyesuaian tes itu kan berarti 2 tahun dok semua totalnya. Belum masuk ke pada umumnya Dr. Aron, pada umumnya dari Anda lulus di Indonesia B2, pada umumnya kami targetkan 18 bulan Anda udah mulai kerja. Pada umumnya dari saya bilang dari Anda B2 sampai Anda datang ke Jerman ya. Jadi Anda datang ke Jerman di Frankfurt, nanti pergi ke kota Heidelberg atau Koblenz, begitu Anda start, terserah mau start B2 atau C1, dari start itu sampai Anda mendapatkan kerja itu kurang lebih 18 bulan sampai 24 bulan. 18 bulan. Berarti kalau dokter bilang 40.000 per tahun, berarti 60.000 saya persiapkan seperti itu. Enggak. Jadi sebenarnya itu 10.000 itu udah jelas 10.000 itu udah jelas harus dikirimkan ke namanya spare konto ya. Itu ada mungkin Dr. Aron tahu nggak? Jadi di Jerman itu kita harus menjamin diri kita sendiri bahwa kita ini bisa membiayain kita sendiri itu di Jerman selama 12 bulan. Makanya Anda harus membuat yang namanya rekening khusus atau yang dinamakan spare konto. Nah, spare konto ini dulu lagi saya mulai harganya 8.000, sekarang kurang lebih 10.000 plus lah. Nah, uang ini dibekukan untuk 12 bulan. Jadi Anda hanya bisa ambil dari konto ini atau dari account ini sebulan kurang lebih 1.000. Oke. Nah, 10.000-nya lagi itu untuk sekolah bahasa, ongkos PPDSG, 5.000 sampai 10.000 berikutnya itu ya tergantung kan nanti mungkin sekolah bahasanya. Kita kadang-kadang contoh ada
ada studen juga B2 bisa sampai 6 bulan contohnya. Itu kan kita itu juga di luar kuasa kita juga kan. Kalau misalnya kitanya juga nggak optimis, kita nggak terlalu rajin, semestinya B2 2 bulan sampai 3 bulan, bisa jadi 6 bulan. Atau C1-nya nanti mesti ngulang berapa kali. Jadi ya saya rasa 30.000, 35.000 itu investasi yang harus dimasukkan budget untuk 2 tahun. Ya. Dan itu udah inklusif ya uang makan, uang mahal, pokoknya udah semua inklusif yang kita sisihkan. Dan yang paling menariknya lagi, setelah Anda kelar 18 bulan sampai 24 bulan ini, Anda kan mulai kerja. Kalau Anda hitung, Anda 2.700, gaji sampai 3.000 nanti kalau jaga. Kalau 2.700 kali 12 saja itu kan udah kurang lebih 30.000 lebih ya. Dengan tanda kurung ya pengeluaran Anda juga jangan gila-gila. Ya, Jadi Dok. ya kurang lebih saya rasa bisa balik modal kurang lebih kit dalam waktu 3 tahun lah saya rasa. Tadi maksud dokter pajak balik itu saya belum tahu dari mana. Yang pajak balik itu maksudnya pajak balik. Yang pajak balik 3.000 euro tadi apa itu maksudnya kita pajak balik? Oh ya, mungkin untuk penerangan selanjutnya kita ada meeting juga. Jadi ini hanya introduction. Saya jatahkan waktunya kurang lebih 30-45 menit untuk Dr. Aaron mengenal PPDSG, kurang lebih kerjanya seperti apa. Nah, nanti silakan Anda pikir-pikir. Kalau Anda merasa oke, saya siap mental, saya benar-benar bersemangat, saya rasa modal itu sudah ada, oke, kita bisa meeting lagi. Saya jatahkan satu pertemuan lagi untuk membahas kontrak kerja. Jadi jangan khawatir, semuanya ini juga garansi. Contoh yang saya garansikan, kalau jadi ada garansi lah pokoknya. Jadi saya nggak mungkin memperdayakan seseorang, itu nggak mungkin. Tujuan pertamanya itu membantu sebenarnya, membuat jembatan dari Indonesia ke Jerman, dan mudah-mudahan di masa depan juga dari Jerman ke Indonesia. Jadi saya nggak bisa membahas dengan detail sekarang. Ya mungkin kalau mau ketemu lagi bisa besok atau minggu depan gitu ya. Oke. Terus tuh mengenai apartemen itu emang berapa tuh biaya per bulan? Dari PPDS Money? Ya, mungkin itu tentang biaya mungkin kita pisahkan lagi karena itu saya mesti lebih detail lagi ya. Jadi biar Anda nggak kaget. Nantilah pertemuan selanjutnya lagi, nanti saya buka semua harganya. Ya, jadi mendetailnya. Jadi Anda lebih paham. Soalnya kan sekarang saya mau nanya aja, kita bisa nggak membudget diri kita di Indonesia selama 2 tahun? Yang saya kerjakan ini 30.000 sampai 35.000 atau 40.000 itu saya budget kehidupan seorang untuk 2 tahun ke depan. Jadi it's a very complicated process. Jadi biarkan kita mungkin ketemu sekali lagi. Jadi saya lebih jelas menerangkannya. Tapi pengalaman dokter lain dok, maksudnya 40.000 itu apa udah semua ya dok? Tempat tinggal, Ya, internet, udah semua iya ya? ya, semua. Ya, iya semua. Udah semua ya? Oke deh. Iya semua. Jadi dalam 2 tahun ya kurang lebih buat sampai Anda Ya. masuk kerja ya. Ya. Oke. Saya rasa nggak nyampe lah 40.000, 30.000, 35.000. I think Ya. roughly about that. Buat Ya. cadangan dok, supaya tahu ada apa-apa gitu. Kenapa? Maksudnya kan kalau ya in case of emergency kita sakit kan juga perlu uang dok, itu maksudnya. Oh enggak. Kan itu udah semua udah termasuk asuransi kamu. Jadi benar-benar saya udah hitung sedemikian rupa supaya kamu no worries at all. Jadi saya mau apa yang saya pikirkan itu bahwa jadi semua orang pada umumnya worries-nya 3, Dr. Aaron. Pertama dana. Saya Ya, tahu betul. lah. Itu saya pikir Semua orang soalnya. nanya dana mahal. Tapi kalau kita pikir-pikir, pertama dana yang kita investasikan itu kita dapat balik dan kita dapat ilmu yang baru dan kita berkembang secara manusia, secara pengetahuan. Jadi saya rasa itu worth it untuk invest di situ. Worry kedua, tidak mendapat
Jadi udah kelar, aprobasi nggak dapat kerja. Jadi nggak usah khawatir sama kita, pasti kemungkinan besar dapat kerja itu besar. Dan ketiga yaitu tentang bahasa dan mungkin nggak ada siapa-siapa. Jadi itu worries yang normal saya rasa ya. Jadi ya ini tugas kami gitu loh, tugas kami sebagai PPDS gitu loh. Kami bersama Anda selalu gitu. Ya nggak selalu ya, maksudnya saya juga dalam kontrak kerja kita juga kita bataskan kita temanan Anda 5 tahun ya. Ya kita juga nggak bisa temenin seumur hidup ya. 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun ya kontrak kita selesai. Tapi kalau ada pertanyaan tentu ya kita jawab lah. Kita kan juga rekan ya. Dokter Aaron sama saya dan saya dengan dokter lain ya kita kan semua rekan. Sebetulnya sih dok ini dok, maksudnya kan untuk Ya. biaya 40.000 itu emang besar. Jadi saya ada minta bantuan orang tua sedikit juga. Jadi maksudnya dok kalau misalkan ada rincian biaya itu lebih baik dok saya bilang ini buat ini aja loh. Bisa, iya bisa saya Ya. kirimkan. Bahkan dokter Aaron, kalau dokter Aaron benar pada umumnya ya saya kasih tahu. Lagi pas saya membicarakan, jadi gini pada umumnya 3 hal yang mesti yakin. Pertama, tekad bulat. Ya. Kedua, siap menghadapi tantangan dan siap mati. Dan ya, maksudnya mati dengan berkorban lah ya. Saya rasa juga UI ya pengorbanan juga banyak. Dan ketiga ya biaya, makanya saya kenapa tulis bahkan di website saya tulis biaya yang ya cukup besar karena saya nggak mau mengelabui ya. Jadi memang biaya itu harus disiapkan di awal. Contohnya ya dokter, maksudnya spare konta aja kedutaan Jerman langsung minta di depan 10.000 gitu loh. Jadi saya nggak apa ya, nggak nutupin itu semua memang harus disiapkan. Nah kalau udah 3 ini siap, ya udah kita ketemu untuk membicarakan kontrak kerja. Nanti kalau merasa kontrak kerja itu make sense, merasa cocok sama kita ya tanda tangan ya kita just go ahead gitu loh. Gitu. Nah, nanti pada umumnya lagi kita membicarakan kontrak kerja karena berpengaruh masa depan dengan uang segala macam. Pada umumnya nih orang tuanya pada ikut. Jadi orang tuanya ikut Zoom pada umumnya gitu. Iya. Nggak apa-apa, saya terbuka. Mau Ini sih saudara-saudara dok, ikut ya silakan. cukup dok nih penjelasan di sini ada 70 euro, 3.000 kayak cukup dok seperti itu. Oh, ya paling sih dok sudah itu kalau boleh ya minta pertemuan untuk membahas kontrak kerja seperti dok paling itu aja dok. Oke, ya tinggal Ya. dijadwalkan. Nanti Ibu Mirna membantu menjadwalkan. Nanti untuk pertemuan kedua Pak Islah tidak ada lagi. Nanti dijadwalkan jamnya. Dan yang kedua ya mungkin orang tua Anda, saudara. Ada saudara nggak? Saudara sih yang paling mungkin orang tua Pak dok ya. Kalau saudara sih mungkin boleh dibilang mereka udah Mungkin punya hidup sendiri masing-masing. mungkin ya itu orang tua diajak Zoom. Nanti jadi orang tua ketemu saya segala macam. Jadi the trust is there. Yang saya mau build itu trust. Kalau maaf ya, kalau uang ya saya cari di Singapura aja lah. Ya tapi what I'm trying to do is actually the bridge between Indonesia and Germany. That's it. But of course, I'm investing a lot of my time. Ya, buat biayain website segala macam. Saya juga butuh dana gitu. Jadi, kalau boleh seminggu jadi sebelumnya ini dok bukan. ya. Kenapa? Jadwal kalau boleh seminggu sebelumnya dok. Maksudnya kan kalau saya mau mengundang orang tua gitu ya mungkin seminggu sebelumnya dok. Biar Iya menyiapkan silakan. waktu. Iya silakan. Pokoknya seperti biasa dalam kerja kami, pertama yang paling penting adalah trust, respect one another, that's it. Dan kedua yaitu punctuality dan etik kerja lah. Ya. Oke. Saya rasa oke. Ada pertanyaan apa lagi, Dokter Aaron? Sebelum Terus kalau kita dokter, berpisah. saya nanti misalkan saya mau dermatologi, ini saya bakal kota mana kira-kira? Bakal kota mana kira-kira? Oh, gini, Dokter Aaron. Ini juga pertanyaan baik. Itu nanti ya, pada umumnya saya just go straight to you. Pada umumnya, saya memberikan kontrak kerja itu saya temenin 5 tahun. Tapi pada umumnya, setelah 3-4 tahun kalian
ngelupain saya pada umumnya. Jadi pada terbang sendiri gitu. Oh, saya udah bisa dok kerja sendiri. Ya udah, ya monggo gitu. Jadi nanti kita bimbing sampai dapat aprobasi. Nanti kamu mulai kalau bisa rumah sakit yang ada reumatologi juga. Tapi kalau kamu ya sebenarnya nggak mesti harus ada reumatologinya langsung. Karena internal medicine itu sangat luas ya. Masuk rumah sakit mana nanti reumatologi di mana-mana, dan rumah sakit saya juga ada reumatologi dulu kebetulan. Dan reumatologinya nggak kecil ya. Dulu kita punya dokter kepala 5 biji ya. Itu nggak kecil di Jerman. Kan reumatologi itu sangat, nggak tahu di UI ada reumatologi nggak ya, Dek? Ada dok. Ada dok, Hah? ada dok. Ada pas, ada dok. Ada ya? Kan PA. Ada. Iya. Ini Oke. rumah Ini sakit saya paling nggak bagus. bilang, saya belum dulu, saya bukan di University Hospital ya. Dulu saya tinggalnya di Heidelberg. Heidelberg itu Oxford atau Cambridge of Germany. Dulu saya punya istri sekolah di sana. Nah itu rheumatologinya di situ ya gede banget. Jadi University Heidelberg itu yang contohnya menemukan ya banyak Nobel dimenangkan di situ. Contohnya kalau Anda tahu troponin dari kardiologi ya kan, troponin itu di develop di University of Heidelberg gitu. Jadi your opportunity is just so bright for you. There are many hospitals where you can do your subspecialist. Yeah. Oke. Tapi yang pasti nanti nggak mungkin pindah kota kan dok? Jelas Prasulen di sini. Nanti pada umumnya semua pada pindah pada umumnya, karena I mean it's not like kita mesti mengerti bahwa Anda pernah di luar negeri juga atau di Indonesia saja? Saya pernah ke Australia setahun sih, setahun dok. Australia. Kalau Anda lihat di Australia itu kan fokusnya bukan di Canberra atau di Sydney aja kan. Jadi ya Perth juga develop, ada Adelaide, ada Melbourne. Jadi beberapa kota juga well developed. Jerman itu ya lebih develop lagi. Kalau kamu mikir, Jerman itu sebenarnya ya just the leader of Europe. That's the way it is. Germany is the most powerful country in Europe. Why? One of the examples that I can give you, in year 2016, 1.1 million Syrian after the war between the ISIS, right, were taken by German government. Jadi ngebiayain orang 1,2 juta orang itu diambil. Jadi Germany is just so powerful. They are medically well, educational well, and the financial power is also very developed. Jadi nggak usah khawatir ya. Dok, paling tak kira dok, sana beban kerja kira-kira gimana dok? Aduh, Maksudnya kalau di sini nggak kan ada ya, sama dibanding sama UI ya nggak bisa dibandingin lah. UI ya, saya tahu lah kalian kerjanya seperti apa mati-matiannya di Jerman ya. Ya nanti nanti kamu ngetawain lagi. Ya kerja memang kita berat, tapi saya rasa kalau sama UI, saya rasa ya anak UI nggak ada apa-apanya lah buat anak UI. Ya, bukan bukan saya, tapi kerja di Indonesia itu berat, saya paham. Dulu juga saya pernah salah satu founder, saya ketemu sebenarnya di Jerman, Dokter Sandi. Sekarang beliau udah jadi dokter kepala di kardiologi. Itu saya ketemu beliau di itu Rumah Sakit Fatmawati. Saya lihat, jadi tahu keadaan Indonesia itu seperti apa. Fatmawati itu berat sekali dulu, orang-orang jaga 36 jam belum boleh pulang. Saya nggak tahu deh sekarang. Nah di Jerman itu jam kerja itu dijaga. Jadi jam kerja itu nanti kamu pada umumnya 40 sampai 50 jam. Ada rumah sakit per minggu ya, ada rumah sakit tertentu yang membiarkan Anda bekerja 60 jam, tapi pada umumnya 40 sampai 48 jam lah. Which is very reasonable lah buat. Ya saya boleh terus terang ke kamu, sebenarnya kalau saya boleh terus terang ya, pada umumnya orang-orang asing yang lain itu nggak mau pulang ke negaranya kalau udah sampai di Jerman. Pada umumnya. Ya nanti Dokter Aaron jangan seperti itu ya. Nanti Dokter Aaron mengabdi
ke UI ya kalau tapi pada Soalnya umumnya levelnya karena kamu mesti mikir yang tadi saya balik lagi ke slides ya. Jadi kenapa saya begitu antusias untuk menolong dokter-dokter Indonesia ke Jerman? Karena saya tahu banyak yang stuck juga di Indonesia dengan berbagai macam alasan. Tapi kalau Anda dulu ya, saya lihat, ini poin ke-7 ya, cuti menjadi orang tua per anak 14 bulan. Kamu tahu nggak di Singapura cuti buat orang asing itu berapa? 3 hari. wajar dong. Maaf 3 nih ya, hari. kalau ini kan jadi kamu potongannya tetap sebagai orang asing kan. Kalau kamu ke Jerman, kamu tetap orang asing. Jadi saya sebagai orang asing 14 bulan dibayar 80%. Sedangkan di Singapura, kalau kamu orang asing, kalau punya anak 1, itu kamu dikasih cuti 3 hari. 3 days. Then that's it, you need to start all over again. Ya. Jadi kamu bisa bayangin how powerful the country is, isn't it? So they can just pay all the people. Kamu mesti ngerti perusahaan-perusahaan besar ada di sana semua ya. Mulai dari ya apa yang sederhana ya. Apa ya? Perusahaan Bayer, aspirin ya dari Jerman. Perusahaan Mercedes-Benz, BMW, Audi, apalagi Heidelberg Cement. Ya saya nggak bisa sebutin satu-satu. Cuma the country is just well established. They are smart and diligent people, and they work hard for that. And now the society is very well. That's the way it is now. Ya. Dan ini menariknya lagi, ini benefit yang orang asing bisa dapatkan, tapi banyak yang nggak tahu. Nah inilah yang saya tawarkan sebenarnya. Dan ini sebenarnya simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena ya dokter Indonesia juga butuh, sedangkan Jerman sendiri yang tadi saya udah bicarakan di presentasi ya butuh orang gitu. Dan orang yang baik, apalagi dokter Aaron lulusan dari UI ya. What can I expect more from Indonesia? Isn't it? Right? Yeah, just to be frank lah. Yeah. Yeah, I think ada pertanyaan lain Untuk sebelum cukup kita tutup? paling ya untuk Ya, saya rasa cukup pada umumnya 30 menit, 40 menit itu cukup. Nanti pikirkan lagi. Dan ya, kita juga lagi ada promosi. Kebetulan. Lagi ada promosi, tapi kita bahasnya nanti aja lah. Promosinya bahasnya di kontrak kerja lah. Oke. Oke, makasih dok. Yeah. Buat pertemuan berikutnya ya dok ya. Oke. Kerja. Oke, selamat malam deh kalau gitu. Pak, ya terima kasih Dokter Arman. Mas Islah, Ibu Mirna, terima kasih untuk waktunya. Ya, selamat malam kita bisa tutup pertemuannya. Terima kasih Pak Islah, Ibu Mirna. Terima kasih. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Yes, mari. Oke, Dok, selamat malam dok. saya tinggalkan ya. Ya, selamat malam.